Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bino Vanitya SHMH. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang antropologi hukum di dalam subtema kita yaitu kajian akademik antropologi hukum. Jadi di sini kita akan melihat peran fungsi antropologi hukum di dalam kajian ilmu akademik. Relevansi menelaah hukum dari segi antropologi yaitu berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, tentunya termasuk Indonesia ya, yang secara budaya itu bersifat pluralistik. Dalam cita-citanya mewujudkan unifikasi hukum atau modernisasi hukum. Ya. Nah, antropologi sendiri ini kan kita mempelajari tentang perkembangan masyarakat, perkembangan budaya di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya peran hukum ya yang selalu berkembang dan berinteraksi ya di dalam masyarakat itu sendiri. Berkenaan dengan kemungkinan munculnya masalah bila warga masyarakat dari lingkungan suku bangsa tertentu ya masih mempunyai norma-norma tradisional yang kuat dan menuntut ketaatan mengenai hal-hal tertentu ya. Di dalam masyarakat itu sendiri tentunya mereka membuat suatu norma, sepakatan, konsensus, aturan di dalam masyarakat untuk terus ditaati. Namun ternyata ya, berjalannya waktu aturan itu tersebut kadang terdapat penyimpangan. Maka di sini termasuk salah satu peran antropologi dalam mengkaji perkembangan masyarakat. Masalah faktual yang ditelaah di dalam antropologi hukum itu sendiri itu sering berkenaan dengan munculnya konflik secara horizontal di berbagai wilayah. Ya. Pertikaian antara state maupun pemerintah daerah misalnya di dalam satu negara ataupun di dalam bagian negara tersebut itu dengan masyarakat maupun antara kelompok masyarakat itu sendiri ya kita sering temui di dalam misalnya perang antar kelompok masyarakat, misalnya perang juga antar daerah, ya, perselisihan konflik antara suku, bahwa hukum itu kemudian dimaknai sebagai suatu bentuk pengawasan sosial. Ya. Itulah mengapa secara esensial sifatnya itu sangat normatif dan hal itu merujuk pada apa yang disebut sebagai konsepsi yang objektif. Hukum melihat masyarakat sebagai objek, kemudian muncul norma, normanya itu memiliki sanksi tentunya ya, sanksinya kuat. Nah, di situ sanksi ini salah satunya sebagai bentuk penyeimbang, check and balances. Hukum juga memiliki peran sebagai pengawas dalam sosial ini. Atau juga di dalam Roskupon itu tool of social engineering dan social control. Ya. Rekayasa sosial dan social control. Nah, teman-teman, kita melihatnya di dalam bagian tentang peranata pengadilan sosial itu seperti hal ini. Ya. Hukum itu memberikan input, ya, memberikan input terhadap peranata pengendali sosial masyarakat. Ya, kemudian dia terkadang menjadi rujukan berpikir masyarakat. Masyarakat sedang mengalami perselisihan, sedang mengalami konflik, maka dia tatkala akan merujuk terhadap hukum itu sendiri. Ya. Pranata pun, penilai sosial juga membutuhkan inputan dari hukum ini sendiri. Nah ini seperti yang saya sampaikan, no as tool of social engineering ini, namun kenyataannya variabel dalam masyarakat selalu berubah, maka hukum pun berubah mengikuti perubahan masyarakat dan lingkungan. Adapting ya, jadi hukum itu harus juga dinamis juga ya perannya. Ketika masyarakat itu selalu berkembang, hukum itu juga harus dinamis mengikuti perkembangan di dalam masyarakat itu sendiri. Mungkin hukum terlihat kaku, teman-teman ya. Namun sebenarnya ada ilmu-ilmu lain yang bisa memberikan nuansa keluasan terhadap hukum, misalnya juga ilmu sosial lain seperti sosiologi hukum, seperti ilmu politik, termasuk juga antropologi yang kita diskusikan kali ini.
Nah, kalau kita lihat pendekatan antropologi ini, antropologi hukum ini memang eh, ingin menjadi pusat perhatian masyarakat pada aturan-aturan yang terdatang. Ya, pusat perhatian masyarakat ini cenderungnya pada norma-norma yang dikodifikasikan, aturan-aturan. Tidak hanya dikodifikasikan, ya, namun aturan-aturan yang muncul di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, antropologi hukum ini sengaja ingin menggeser ya paradigma terhadap pusat perhatian masyarakat yang lebih cenderung pada aturan yang dibangun, tapi kepada individu atau manusia sebagai aktor di sini. Tidak melainkan pada tidak pada hukum, melainkan pada posisi individu manusia itu sendiri sebagai aktor yang dalam pengambilan keputusan mengenai perilaku yang dihadapkannya. Hukum tidak satu-satunya, berarti hal ini secara pendekatan ini ya, ini dapat dimaknai bahwa kita tidak fokus pada norma hukumnya saja, namun kepada individu manusia ya, sebagai aktor dalam pengambilan keputusan. Manusia juga di sini masyarakat ya mampu membangun aturan ini juga. Maka sebenarnya ini bisa disesuaikan untuk kebutuhan individu atau manusia. Hukum itu ya dapat disesuaikan dengan kepentingan individu dan manusia. Metode dalam memahami antropologi hukum itu ya, pertama ada deskriptif, yakni pemberian gejala hukum empirik ya, dalam masyarakat yang diteliti. Ya, deskriptif berarti menggambarkan ya, terhadap gejala hukum yang nyata ada di dalam masyarakat berkembang. Kemudian ideologi, metode antropologi hukum, secara ideologis menelusuri aturan secara normatifnya seperti apa, kemudian ada telaah kasus, case study method, ditambah dengan metode komparasi ya, atau perbandingan. Ini kegunaannya untuk melihat norma-norma di pihak lain ya, mengkomparasikan, membandingkan ya, dengan konsep lain. Maka terus kemudian muncul konsep yang terbaik, diambil konsep yang terbaik. Kemudian historical method yang mempelajari perilaku manusia dan budaya dari masa ke masa. Manusia tentu akan cenderung membentuk kebudayaan setiap masanya ya, dan itu selalu berkembang. Pendekatan dalam mengkaji antropologi hukum itu sendiri ya ada 4 teman-teman. Ya, yang pertama pendekatan struktural fungsional, kemudian pendekatan penyelesaian sengketa problem case, kemudian yang ketiga pendekatan non sengketa atau troubleless case, yang keempat pendekatan kemajemukan legal pluralism. Nah, di pendekatan yang pertama yaitu struktural fungsional di sini dilihat bahwa yang pertama, pendekatan lazim menggambarkan kebudayaan dan peranata sosial sebagai sesuatu yang bulat, konstan, dan memiliki pola yang jelas. Kenyataannya, kebudayaan dan peranata sosial selain sering mengalami konflik juga selalu berubah. Ya, sebenarnya ini struktur fungsionalnya ini memiliki peran terpenting, namun terkadang ya, dari pendekatan ini dapat dikaji bahwa dari pendekatan struktural fungsional ini mengalami konflik loh. Ya, tatkala dia alami konflik, sehingga ini akan mempengaruhi perkembangan sosial masyarakat tertentu. Ya. Yang kedua, pendekatan ini juga tidak mempertimbangkan adanya pluralisme kebudayaan. Dia tidak melihat. Ya. Menggunakan pendekatan, mengkaji antropologi hukum, mengkaji masyarakat dengan pendekatan struktural fungsional, dia sering mengabaikan terhadap pluralisme. Ya. Begitu banyaknya budaya yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan struktur sosial budaya makronya. Secara makronya dia tak dirujuk. Nah, ini beberapa kritik ya terhadap pendekatan struktural fungsional. Kemudian ada pendekatan terhadap penyelesaian sengketa atau trouble case. Ketika kita ingin mengkaji posisi hukum di dalam antropologi ini, ya, ini dalam pendekatan trouble case ini kita harus melihat
tiga faktor ketika kita ingin menggunakan trouble case approach. Ya. Yang pertama adalah kita lihat faktor sebab-sebab sengketa. Mengapa sengketa itu terjadi di dalam masyarakat? Kemudian siapa pihak-pihak yang terlibat? Ya. Kemudian bagaimana? Ini solusi. Bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana advice dari konflik tersebut? Akhirnya bagaimana terhadap konflik tersebut? Ini dari tiga faktor ini ya, yang perlu kita kaji ketika kita menggunakan trouble case approach, ya. Pendekatan terhadap penyelesaian sengketa. Nah, sengketa itu di dalam hubungan sosial ini penyelesaian ya. Salah satu kan tadi ada penyelesaian sengketanya, faktornya yang terakhir, yang ketiga dari trouble case ya. Ini yang pertama, penyelesaian sengketa itu terkadang win-win solution. Ya. Berarti kita cari solusi pada masing-masing pihaknya ya, untuk masing-masing pihak. Bila hubungannya erat, ya maka penyelesaiannya cenderung damai. Ini apa ya? Ini hukum probabilitasnya ya, yang kemungkinan terjadi ya. Bila hubungannya antara para pihak tadi ya, itu kedua belah pihak yang mengalami konflik itu hubungannya erat, maka biasanya penyelesaiannya cenderung damai. Ini ya. Yang kedua, bila hubungannya renggang, maka penyelesaiannya itu cenderung adjudikasi, semacam win-lose solution. Yang satu menang, yang satu kalah, atau sebaliknya. Ya. Ini kecenderungan di dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama, ketika hubungan erat itu akan diperoleh ya, solusi yang menguntungkan dua belah pihak yang sedang bertikai, berkonflik, tapi yang satu akan memenangkan satu pihak. Di sisi lain akan mengalahkan pihak lain. Ya, ini sengketa melekat pada hubungan sosial. Mode penanganan sengketa tersebut ya, ada dua, penanganan diadik dua arah dan penanganan triadik melibatkan pihak ketiga. Penanganan diadik terlebih dahulu, ya, poin yang pertama diambil adalah negosiasi yang mencakup dua pihak saja, antara dua belah pihak, diselesaikan secara mandiri, mengembangkan aturan-aturannya sendiri, ya, mencapai kesepakatan melalui kompromi. Kalau tidak ada kompromi, nggak pernah selesai itu. Kalau penanganan diadik ya, dua arah. Ini harus sama-sama menurunkan ego masing-masing. Kalau yang satu belum mau menurunkan ego, tidak pernah ada kompromi, itu pasti ya. Karena tidak ada penengah. Lalu berbeda di penanganan triadik melibatkan pihak ketiga ini, semacam konselor, ya, advisor, ya. Proses yang bersifat mendamaikan, konsiliatori. Yang kedua, pihak ketiga membantu dua pihak yang bersengketa mencapai suatu penyelesaian. Tidak ada otoritas untuk memaksa salah satu pihak. Di sini, ya, seperti sifat konsiliator, itu tidak boleh memihak satu pihak. Atau menekan satu pihak tertentu, tidak boleh. Ya, menjembatani, akomodasi dari apa kira-kira muncul konflik itu dari masing-masing pihak, persepsi masing-masing pihak diakomodasi. Kemudian dia memberikan advice, saran. Kritik terhadap trouble case. Satu, upaya kompromis pada masyarakat yang berhubungan sosial erat, win-win solution, tidaklah selalu terjadi. Kompromi terjadi biasanya karena ada kondisi keterbatasan sumber daya. Ada kelemahan, merasa dia lemah, pihak tertentu lemah masing-masing. Jika konflik dilakukan terus-menerus, dia akan merugikan diri sendiri. Yang kedua, usaha untuk mencari keadilan dan pembalasan sulit dibuktikan. Orang-orang lebih menggunakan prosedur yang didasari oleh pilihan-pilihan yang dapat diterima secara rasional. Yang ketiga, pendekatan ini mengabaikan perubahan sejarah dan hubungan kekuasaan serta menolak pengaruh struktural yang lebih luas. Kemudian ada pendekatan troubleless case. Yang ketiga, pendekatan ini dapat jadi misalnya melalui dia tidak fokus pada trouble case, ya. Maka dia troubleless case, melihat dari sudut pandang lain. Misalnya menyelesaikan konflik dengan cara proses perkara ini sering ditemui di dalam sengketa adat, sengketa antar daerah tertentu ya. Selesaikan dengan proses perkawinan.
ambil satu calon mempelai dari tempat yang satu, yang satunya dari tempat yang lain dikawinkan. Kemudian jual beli, melalui proses jual beli, melalui proses sewa menyewa, perjanjian hutang piutang. Proses seperti ini walaupun tidak harus melalui proses sengketa, melihat dari trouble case, tetap saja merupakan proses hukum penting karena di dalamnya tercermin aturan-aturan normatif maupun prakteknya sehari-hari ini lebih efektif menyelesaikan sengketa. Pendekatan kemajemukan hukum yang keempat atau legal pluralism. Ya. Pengertian kemajemukan hukum itu sendiri satu, dalam dunia pragmatis setidaknya ada dua sistem aturan yang terwujud. Kemudian bagaimana hukum berperan dan menyesuaikan diri dalam kondisi kemajemukan budaya. Ini pendekatan kemajemukan hukum atau legal pluralism. Legal pluralism, pendekatan ini dikaitkan dengan pemahaman mengenai plural society, masyarakat yang majemuk, berbeda dan berbeda, sudut pandangnya berbeda, yang dijabarkan sebagai masyarakat yang terdiri dari populasi multi etnik, banyaknya suku, banyaknya budaya, banyaknya cara hidup masyarakat setempat. Itu sangat mempengaruhi. Dapat dikaitkan dengan pendapat Lauren Friedman dengan sistem hukumnya, ya, tentang hukum itu terdiri dari tiga komponen utama, yaitu legal substansi hukumnya, ya, norma-norma yang dibangun, kemudian legal strukturnya, peran pranata hukumnya, kemudian legal culture-nya, ya, legal kultur, budaya hukum yang dibentuk oleh masyarakat tertentu. Pendekatan ini juga tidak lepas dari beberapa pendekatan antropologi hukum lainnya, terutama pendekatan penyelesaian sengketa dan troublous case, ya, ini saling berhubungan, legal pluralism ini. Apapun tujuan yang ditentukan hukum, pada akhirnya harus dapat mewujudkan nilai filosofisnya, antara lain keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan, dan nilai filosofis lainnya. Terima kasih, kita bertemu lagi di dalam pembahasan lain. Bila taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.